Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Mukti Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penemuan matematika oleh tokoh logisisme. Logisisme adalah pandangan bahwa seluruh konsep matematika dapat direduksi menjadi logika. Artinya, matematika bukan sekedar kumpulan rumus, tetapi sistem yang dapat dijelaskan sepenuhnya melalui prinsip-prinsip logis. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan teori matematika modern. Frege dikenal sebagai pelopor logika simbolik modern. Karya monumentalnya, Begriffsschrift, memperkenalkan sistem logika formal yang menjadi fondasi bagi teori bilangan. Frege juga memperkenalkan konsep kuantor, yaitu simbol kuantor universal yang berarti untuk semua dan kuantor eksistensial yang berarti ada suatu. Nah, selain itu, ia juga memandang fungsi sebagai elemen dasar dalam logika, bukan hanya dalam matematika. Nah, melalui karyanya itu, Frege menetapkan aturan inferensi yang menjadi dasar bagi proses penalaran logis dalam matematika. Frege memperkenalkan fungsi sebagai unsur dasar dalam logika. Misalnya, diberikan fungsi f dari x sama dengan x lebih besar dari 5. Jika nilai x adalah 7, maka f7 sama dengan benar. Jika nilai x adalah 3, maka f3 sama dengan salah. Selanjutnya, Frege juga memformalkan kuantor. Kuantum universal, contoh pernyataannya adalah untuk semua X anggota bilangan bulat, jika X adalah bilangan genap, maka ada suatu anggota bilangan bulat sehingga X sama dengan 2K. Nah, selanjutnya kuantor eksistensial. Contoh pernyataannya adalah ada suatu N anggota bilangan asli yang lebih besar dari 1000. Frege juga merumuskan aturan inferensi yang menjadi dasar penarikan kesimpulan dalam logika. Salah satu aturan terpenting adalah modus ponens. Bentuknya adalah sebagai berikut. Premis pertama dibaca P mengakibatkan Q. Premis kedua dibaca P benar, maka kesimpulannya dibaca Q benar. Contoh konkretnya adalah sebagai berikut. Premisnya jika N genap, maka N kuadrat genap. 8 adalah bilangan genap. Kesimpulannya, 8 kuadrat sama dengan 64 dan itu merupakan bilangan genap. Bertrand Russell adalah tokoh penting yang berusaha mengatasi paradoks dalam teori himpunan. Ia memperkenalkan tipe teori atau teori tipe yang berfungsi untuk mencegah munculnya kontradiksi dalam pembentukan himpunan. Bersama Alfred North Whitehead, Russell menulis buku monumental Principia Mathematica yang menunjukkan bahwa seluruh aritmatika dapat dibangun dari logika formal. Dengan teori tipe dan aturan pembentukan himpunan yang ketat, Russell berhasil membangun dasar sistem logika yang konsisten dan bebas kontradiksi. Selanjutnya, pengaruh Russell terhadap logika, terutama melalui gagasan tipe teori. Russell memperkenalkan tipe teori untuk mencegah munculnya paradoks dalam matematika, terutama paradoks dalam teori himpunan. Dalam teori himpunan sederhana, ada himpunan yang disebut himpunan semua himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri. Namun, himpunan seperti ini tidak boleh diperbolehkan. Misalnya kita mendefinisikan himpunan R sama dengan himpunan semua X dengan syarat X bukan anggota X. Pertanyaannya, apakah R anggota R? Nah, jika jawabannya iya, maka definisi menyatakan R bukan anggota R. Tapi jika jawabannya tidak, maka definisi menyatakan R anggota R. Inilah yang disebut paradoks Russell, sebuah kontradiksi dalam teori himpunan lama. Nah, menurut Russell, tipe teori menghilangkan himpunan semacam R sehingga kontradiksi tidak bisa terjadi. Russell menyelesaikan paradoks dengan memberikan batasan ketat terhadap cara membentuk himpunan. Tanpa aturan pembatas, kita bisa membentuk himpunan S sama dengan himpunan semua X. Dengan syarat X adalah bilangan real. Himpunan ini aman karena tidak menimbulkan kontradiksi. Namun, kita tidak boleh membentuk himpunan R sama dengan himpunan semua X dengan syarat X bukan anggota X. Jadi himpunan seperti ini dilarang karena langsung menimbulkan kontradiksi, yaitu paradoks Russell. Dengan demikian, pembatasan dalam tipe teori memastikan pembentukan himpunan tetap konsisten dan tidak menimbulkan konflik logis.
Pada bagian ini, kita melihat kontribusi besar Bertrand Russell dalam membangun fondasi logika yang konsisten. Melalui teori tipe dan aturan pembentukan himpunan yang lebih ketat, Russell berhasil mencegah munculnya kontradiksi dalam sistem logika. Dalam sistem yang konsisten seperti ini, kita dapat mendefinisikan bilangan secara aman. Misalnya, bilangan 1 dapat dituliskan sebagai himpunan yang berisi himpunan kosong. Bilangan 2 adalah himpunan yang berisi 0 dan 1. Dan bilangan 3 adalah himpunan yang berisi 0, 1, dan 2. Selain itu, operasi pembentukan bilangan berikutnya juga bisa didefinisikan tanpa menimbulkan konflik. Misalnya, fungsi penerus atau suksesor menyatakan bahwa bilangan berikutnya dari N adalah himpunan N ditambah himpunan yang memuat N. Nah, dengan pendekatan ini, pertanyaan kontradiktif seperti apakah himpunan ini memuat dirinya sendiri tidak lagi muncul. Whitehead berperan besar dalam mengembangkan notasi matematis formal dan struktur deduktif dalam Principia Mathematica. Ia menekankan pentingnya sistem simbol dalam matematika. Nah, karena simbol memungkinkan kita mengekspresikan ide secara presisi dan sistematis, Whitehead juga membantu membangun sistem matematika berbasis aksioma yang menjamin konsistensi dan ketertelusuran bukti. Nah, warisan terbesarnya adalah metode formal yang menjadi standar dalam matematika modern, yakni presisi simbolik, notasi formal, dan bukti berbasis logika. Whitehead memberi pengaruh besar terhadap perkembangan metode formal dalam logika modern, terutama melalui karya monumentalnya yaitu Principia Mathematica yang ditulis bersama Russell. Nah, dalam karya tersebut mereka menunjukkan bahwa pernyataan sederhana seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2 dapat dibuktikan hanya dengan menggunakan logika simbolik, bukan aritmatika biasa. Nah, hal ini menekankan bahwa seluruh struktur dalam matematika dapat dibangun dari prinsip-prinsip logis yang ketat. Whitehead juga membantu merumuskan sistem matematika berbasis aksioma. Nah, sistem aksioma ini bertujuan untuk menjaga konsistensi, struktur, dan ketertelusuran pembuktian. Contoh, sistem aksioma untuk bilangan asli memuat beberapa prinsip dasar. Pertama, 0 dianggap sebagai bilangan asli. Kedua, jika suatu bilangan merupakan bilangan asli, maka penerusnya juga merupakan bilangan asli. Ketiga, tidak ada bilangan yang penerusnya adalah 0. Keempat, jika penerus dua bilangan adalah sama, maka kedua bilangan itu juga sama. Nah, yang terakhir, terdapat aksioma induksi yang memastikan bahwa suatu sifat yang berlaku untuk 0 dan berlaku untuk penerus suatu bilangan akan berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, struktur semacam inilah yang menjadi dasar metode pembuktian sangat formal ala Whitehead. Selanjutnya, penerapan metode formal ala Whitehead. Nah, ini tampak jelas dalam pembuktian modern. Misalnya, untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan asli N jika dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan N kembali. Kita membuktikannya secara bertahap ya. Pertama, tahap basis menunjukkan bahwa 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian pada tahap induksi, kita mengasumsikan bahwa N ditambah 0 sama dengan N. Maka penerus dari N ditambah 0 sama dengan penerus dari N. Setiap langkah dalam proses ini mengikuti aturan logika dengan ketat, mencerminkan ciri khas pendekatan formal Whitehead. Melalui warisan inilah, metode formal menjadi standar dalam matematika modern. Giuseppe Peano dikenal sebagai pencetus aksioma Peano, yang menjadi dasar bagi bilangan asli. Ia juga memperkenalkan notasi matematika modern. Aksioma Peano menjelaskan sifat-sifat dasar bilangan asli, misalnya N tambah 0 sama dengan N. Peano mendefinisikan operasi dasar seperti penjumlahan dan perkalian bukan berdasarkan intuisi, tetapi melalui sistem aksioma yang logis dan terstruktur. Pendekatan ini menjadikan aritmatika sebagai cabang matematika yang sepenuhnya formal dan dapat dibuktikan secara logis. Pada slide ini dijelaskan dasar teori bilangan asli menurut Giuseppe Peano. Peano membangun sistem bilangan dari 5 aksioma fundamental. Peano menetapkan 0 sebagai elemen dasar dalam himpunan bilangan asli. Nah, jika suatu bilangan adalah N, maka penerusnya disebut suksesor N. Nah, penerus ini atau suksesor ini dapat dipahami sebagai bilangan berikutnya. Jadi 0 bukan penerus bilangan manapun. Kemudian jika S dari A sama dengan S dari B, maka A sama dengan B. Kemudian jika suatu sifat benar untuk 0 dan jika kebenarannya untuk menjamin sifat itu benar untuk penerusnya atau untuk suksesor N, maka sifat itu benar untuk seluruh bilangan asli.
Pada slide ini ditunjukkan contoh pembuktian menggunakan aksioma Peano. Tujuan pembuktian ini adalah untuk menunjukkan bahwa penjumlahan dengan 0 tidak mengubah nilai dari bilangan. Contohnya ya, jadi basisnya untuk bilangan 0, itu 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini sesuai definisi operasi penjumlahan dalam aksioma. Langkah induksinya, misalkan pernyataan benar untuk semua bilangan n, yaitu n ditambah 0 sama dengan n, maka untuk suksesor n, yaitu suksesor n ditambah 0 sama dengan suksesor n plus 0. Nah, berdasarkan asumsi induksi ini, menunjukkan bahwa penjumlahan dengan 0 selalu mempertahankan nilai bilangan, baik untuk 0 maupun nilai penerus-penerusnya. Kemudian yang terakhir, slide ini memperlihatkan bagaimana Peano mendefinisikan aritmatika secara formal, bukan berdasarkan intuisi. Definisi dasar penjumlahan menurut Peano, yaitu identitas 0, jadi A plus 0 sama dengan A, jadi 0 itu tidak mengubah bilangan. Nah, penjumlahan dengan penerus tadi, A plus suksesor dari B atau S dari B, sama dengan S dari A plus B. Nah, artinya menambahkan suatu pada hasil A plus B. Kemudian diberikan contoh menghitung 2 plus 3 menggunakan definisi ini. Nah, karena 3 sama dengan S dari 2, maka prosesnya 2 plus 3 sama dengan 2 ditambah S dari 2. Kemudian S dari 2 plus 2. Nah, jadi 2 tadi kita rubah jadi S sama dengan S dari 2 plus S dari 1. Nah, jadinya sama dengan S dari S dari 2 plus S dari 0. Jadi selanjutnya S dari S dari 2. Nah, kemudian sama dengan S dari 3. Nah, jadinya S dari 4 sama dengan 5. Nah, ini menunjukkan bahwa bilangan dapat dibangun dan dihitung hanya menggunakan penerus atau suksesor ya, dan aturan formal.